Ada orang kan lagi ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa meninggal. Siapa tahu nanti saya lagi ngobrol gini sama Anda tiba-tiba saya lemes jatuh. Dude. Ya nggak? Kalau terjadi seperti itu, semoga yang kamu kenang dari saya adalah kebaikan ya. Karena sedih pasti kalau kita dikenangnya karena keburukan, karena kita nyakit-nyakitin orang dan lain sebagainya. Semoga yang Anda kenang dari saya adalah suatu kebaikan. Ternyata memang kalau kita metong itu yang dikenang orang itu adalah kebaikan kita. Perbuatan kita lebih tepatnya. Kalau kau jahat yang dikenang kejahatanmu. Kenapa gitu? Saya ngeliat dari papi saya. Banyak orang datang bahkan di saat masa COVID. Saya bukan bilang papi saya sempurna ya, enggak. Tapi setidaknya beliau banyak berbuat kebaikan gitu. Memberi contoh berbuat kebaikan. Karena papi saya itu orang yang penuh kasih kalau saya bilang ya. Ngelihat orang susah dikit, cepet banget itu dia. Kadang-kadang sampai dikejar orangnya. Saya waktu kecil nggak ngerti. Saya tanya papi, kenapa papi kan ke gereja sama papi saya. Terus lihat ada orang gitu. Mungkin dia tahu orang itu emang kurang mampu lah, susah gitu. Dikejar, tiba-tiba papi saya kasih duit gitu. Terus papi saya bilang nggak apa-apa, kasih aja, bilang gitu. Siapa tahu bapaknya lagi butuh. Saya ingat kebaikan-kebaikan kecilnya dia itu saya ingat. Tapi bahkan papi saya tuh ya kalau nyapu, nggak pernah nyapu hanya di halaman rumah saya. Dia suka banget nyapu. Nggak pernah nyapu hanya di halaman toko. Bisa dari ujung ke ujung dia sapu. Tapi karena sapunya papi saya itu, waktu papi saya meninggalnya kan tiba-tiba kecelakaan toh meninggal. Tetangga itu nanya, bapaknya mana ya? Waktu itu kami lagi renov rumah, jadi mami saya tuh kayak pindah tinggal gitu loh, bukan di tempat yang sekarang. Tetangga saya nanya, bapaknya mana ya? Kok udah 2 hari ini nggak kelihatan? Terus kita bilang, oh papa meninggal. Dia kagetnya luar biasa. Dia kenal papa saya gara-gara apa? Papa saya nyapuin halamannya dia. Dan karena papa saya nyapuin halamannya dia datang ke pemakamannya papa saya. Ke rumah duka ya, gitu, bukan di pemakaman, di rumah duka. Ternyata yang dikenang itu hanya kebaikan. Keluarga mama saya datang jauh-jauh dari luar pulau saat COVID bawa mobil gitu. Tahu dia bilang apa? Nggak ada ipar yang lain. Om saya tuh nyebut dirinya tuh engku ya. Bahasa kita orang Chinese kan manggilnya engku gitu. Nggak ada ipar yang lain yang engkumu nih datang ketika meninggal. Cuman papahmu. Karena papahmu tuh udah seperti papah untuk engku. Dia bilang gitu. Sangat baik papahmu sama engku. Tidak dilupakan kebaikannya. Ternyata yang diingat itu kebaikan-kebaikan. Sehingga orang itu begitu menghargai. Tapi ya sebaiknya kebaikan itu kita hargai juga semasa hidup ya. Kalau orang itu memang baik, baiklah. Engku saya tuh baik sama papa saya. Menghargailah gitu. Kalau kami ada apa gitu, dia juga cepet nolong kayak gitu. Makanya kenapa Anda harus berbuat baik? Supaya matimu tuh orang kenang kamu kebaikan. Coba kalau mati, itu dulu yang nipu duit saya tuh. Males saya lihat kuburannya juga. Kan pedih ya. Kita juga udah metong kan. Roh kita masih ada nih kan. Pedih jadinya kan. Dari situ saya tahu ternyata emang bener ya. Mungkin karena kita mengalami dukanya saat itu ya. Jadi kita lebih dalam lagi menyerapnya pelajarannya gitu. Dan ketika mama saya disuruh kasih bukan pidato sih ya, pesan lah gitu ya. Mama saya juga bilang ya, suami saya orang yang baik. Nggak perlu saya ceritakan, saya yakin semua teman-teman di sini tahu bagaimana suami saya. Itu kata-kata mama saya. Nggak ada kita tuh sebagai anak dan istri melihat kekurangannya. Kebaikan yang kita lihat. Tapi kalau coba suami ini KDRT, baku pukul, mungkin mama saya depan situ ngomongnya, puji Tuhan suami saya metong ini. Selamat saya sudah sekarang gak di KDRT lagi. Mungkin begitu gitu loh. Ya, makanya kenapa selama hidup yang dikenang itu sebenarnya kebaikan kita atau keburukan kita. Dan respon orang nanti ketika mereka tahu, ketika mereka melihat, maksudnya mereka sudah kehilangan kita, itu bisa kita lihat itu. Apa yang sebetulnya kita tinggalkan untuk mereka? Kebaikankah? Atau keburukankah gitu ya? Karena kita itu dilihat dari perbuatan kita. Makanya kenapa seberiman-imannya orang kepada Tuhan harus ditunjukkan juga melalui perbuatannya. Makanya kenapa di setiap kitab suci dibicarakan tentang kehidupan sosial, perbuatan kepada orang lain. Karena iman itu harus dinyatakan lewat perbuatan. Supaya banyak kebaikan yang kau buat, orang mengingatmu sebagai contoh yang baik. Tapi saya nggak sempurna. Banyak juga kesalahannya pasti.
Tapi karena ada kebaikan-kebaikannya itu, orang-orang yang dikasih kebaikan itu mengingat dia. Pasti ada pernah juga bikin sakit hati orang lah, namanya manusia ya kan. Tapi setidaknya lebih banyak yang mengingat kebaikan kita. Makanya kembali lagi, ibadah yang sesungguhnya adalah perbuatan dalam hidup. Orang gak inget gantengmu, cantikmu gak diinget. Tapi apa yang kau perbuat pada mereka itu diingat. Perkataan-perkataanmu pada mereka itu diingat. Makanya kalau mau kaya jangan tipu orang. Disumpahin orang nanti, yang diingat itu tipuan-tipuanmu itu loh. Kamu gak diingat sebagai sosok yang kaya, sosok penipu kau diingat.